2 amunisi baru diproses. John Hertman gembleng skuad Garuda untuk FIFA Matchday. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali memanas menjelang agenda penting FIFA Matchday Juni 2026. Di bawah komando pelatih anyar, John Hertman, tim nasional Indonesia terus menunjukkan geliat serius untuk membangun skuad yang lebih kompetitif, lebih disiplin, dan lebih siap menghadapi persaingan level Asia. Publik kini mulai merasakan aura perubahan besar di tubuh skuad Garuda, terutama setelah hadirnya pelatih asal Inggris tersebut yang dikenal memiliki pengalaman membangun tim nasional secara bertahap hingga mampu bersaing di level dunia. Persiapan menuju FIFA Matchday kali ini terasa berbeda. Tidak hanya karena lawan yang akan dihadapi cukup menantang, tetapi juga karena adanya isu panas mengenai tambahan kekuatan baru melalui jalur naturalisasi. Rumor tentang 2 pemain keturunan yang sedang diproses untuk memperkuat timnas Indonesia semakin ramai dibicarakan publik sepak bola tanah air. Kehadiran pemain baru dinilai bisa menjadi tambahan amunisi penting bagi proyek besar Hertman dalam membangun tim nasional yang solid menuju turnamen-turnamen besar mendatang. Kabar mengenai proses naturalisasi tersebut pertama kali mencuat setelah adanya pernyataan dari staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 2 pemain keturunan yang tengah diproses dokumennya, agar bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Proses administrasi disebut sedang dipercepat agar keduanya memiliki peluang tampil pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. 2 nama yang kini menjadi sorotan besar pecinta sepak bola nasional adalah Luke Vickery dan Jenson Selk. Meski belum diumumkan secara resmi oleh federasi, rumor keduanya langsung memancing antusiasme tinggi dari para supporter Garuda. Banyak yang mulai mencari tahu latar belakang, posisi bermain, hingga kualitas yang dimiliki kedua pemain tersebut. Kehadiran mereka dianggap bisa memperdalam kualitas skuad Indonesia yang kini memang sedang berkembang pesat. 2 pemain baru sedang diproses. Ini diusahakan prosesnya bisa selesai Juni 2026 sudah bisa tampil, ujar Nur Korompot kepada media, yang kemudian langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform sepak bola nasional. Meski demikian, tidak semua pihak merasa timnas Indonesia benar-benar membutuhkan tambahan pemain baru dalam waktu dekat. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, menilai bahwa kualitas skuad Garuda saat ini sebenarnya sudah cukup kompetitif. Menurutnya, kombinasi pemain lokal berbakat dan para pemain diaspora yang telah bergabung sebelumnya membuat Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Nama-nama seperti Jai Idzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga Martin Paes dianggap sudah memberikan peningkatan besar terhadap kualitas permainan timnas Indonesia. Kehadiran mereka bukan hanya menambah kualitas teknik dan pengalaman internasional, tetapi juga membawa mentalitas profesional yang mulai menular kepada pemain-pemain muda lokal. Namun bagi John Hertman, membangun tim nasional bukan sekadar mengumpulkan pemain bintang. Pelatih yang pernah sukses membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia itu lebih fokus pada pembangunan sistem permainan, kedisiplinan taktik, dan pembentukan mental juara. Sejak resmi menangani Indonesia, Hertman langsung bergerak cepat dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas skuad yang dimiliki. Ia diketahui mulai menerapkan program latihan yang jauh lebih intens dibanding sebelumnya. Fokus utama Hertman adalah meningkatkan transisi permainan, pressing kolektif, organisasi bertahan, serta efektivitas serangan balik cepat. Filosofi sepak bola modern yang ia bawa perlahan mulai terlihat dalam sesi latihan timnas Indonesia. Bahkan sejak debutnya memimpin tim pada ajang FIFA Series Maret lalu, banyak pengamat mulai melihat perubahan gaya bermain skuad Garuda. Indonesia tampil lebih agresif, lebih rapi saat membangun serangan, dan memiliki organisasi permainan yang lebih disiplin. Meski belum sempurna, perubahan tersebut menjadi sinyal positif bahwa Hertman memang sedang membangun fondasi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Kini fokus utama Hertman tertuju pada 2 laga FIFA Matchday yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 pertandingan tersebut dipandang sangat penting karena menjadi bagian dari proses pembentukan tim menuju turnamen besar berikutnya.
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026. Dua lawan ini dipilih bukan tanpa alasan. Oman dikenal sebagai salah satu tim kuat Asia Barat yang memiliki permainan disiplin dan pengalaman internasional cukup tinggi. Sementara Mozambik dinilai memiliki karakter permainan cepat dan fisik khas tim Afrika yang bisa menjadi ujian menarik bagi skuad Garuda. Menghadapi dua lawan berbeda karakter tersebut, Hertman ingin melihat sejauh mana kemampuan anak asuhnya beradaptasi dalam situasi pertandingan yang berbeda. Ia juga ingin menguji efektivitas strategi yang selama ini diterapkan dalam pemusatan latihan. PSSI sendiri telah menjadwalkan training camp terpusat di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026. Dalam TC tersebut, Hertman memanggil kombinasi pemain lokal terbaik dan pemain abroad yang selama ini menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Beberapa nama yang dipastikan masuk dalam radar skuad utama antara lain Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, serta Egy Maulana Fikri. Keempat pemain tersebut diproyeksikan menjadi bagian penting dalam skema permainan Hertman, terutama dalam membangun kreativitas dan agresivitas lini serang. Selain itu, Hertman juga dikabarkan memberi perhatian khusus kepada pemain-pemain muda lokal yang tampil menonjol di kompetisi domestik. Ia ingin memastikan bahwa regenerasi Timnas Indonesia tetap berjalan dan tidak hanya bergantung pada pemain naturalisasi semata. Saya bisa merasakan betapa besar rasa lapar masyarakat Indonesia terhadap kesuksesan, kata Hertman dalam salah satu wawancaranya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia memahami besarnya ekspektasi publik terhadap Timnas Indonesia. Tekanan besar memang selalu mengiringi perjalanan Timnas Indonesia. Namun Hertman tampaknya tidak gentar. Ia justru melihat antusiasme besar supporter sebagai energi positif untuk membangun mental bertanding para pemain. Bagi Hertman, FIFA Matchday Juni ini bukan sekadar ajang uji coba biasa. Ini adalah momentum penting untuk membangun chemistry tim, memperkuat identitas permainan, dan mengukur kesiapan skuad menuju ASEAN Championship 2026 atau yang lebih dikenal sebagai Piala AFF. Turnamen tersebut akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dan menjadi salah satu target penting bagi Timnas Indonesia. Setelah berkali-kali gagal meraih gelar juara, publik kini berharap era baru bersama John Hertman mampu mengakhiri penantian panjang Garuda di level Asia Tenggara. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Singapura, Kamboja, Myanmar atau Brunei, serta rival utama sekaligus juara bertahan, Vietnam. Kehadiran Vietnam di grup yang sama tentu menjadi tantangan tersendiri, karena dalam beberapa tahun terakhir mereka kerap menjadi batu sandungan bagi Indonesia. Hertman diyakini ingin menggunakan FIFA Matchday Juni sebagai simulasi menghadapi tekanan pertandingan besar. Ia ingin para pemain terbiasa bermain di hadapan puluhan ribu supporter Gelora Bung Karno sambil menjalankan instruksi taktik dengan disiplin tinggi. Di sisi lain, publik juga mulai penasaran apakah dua pemain keturunan yang sedang diproses bisa langsung menjalani debut pada laga awal Juni nanti. Jika proses administrasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin Luke Vickery dan Jenson Selt langsung mendapat kesempatan mencicipi atmosfer SUGBK bersama Merah Putih. Namun apabila proses tersebut belum selesai tepat waktu, Hertman tampaknya tetap memiliki keyakinan besar terhadap pemain yang ada saat ini. Ia ingin membangun budaya persaingan sehat di dalam tim, di mana setiap pemain harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat utama. Transformasi Timnas Indonesia kini benar-benar memasuki babak baru. Di bawah kepemimpinan John Hertman, Garuda tidak hanya berusaha tampil kompetitif, tetapi juga mencoba membangun identitas permainan modern yang mampu bersaing di level Asia. Perjalanan menuju kesuksesan memang masih panjang. Akan ada banyak tantangan, tekanan, dan ujian berat di depan. Namun dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain diaspora berkualitas, serta tangan dingin pelatih berpengalaman seperti John Hertman, harapan besar publik terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia kini terasa semakin nyata. FIFA Matchday Juni 2026 pun dipastikan bukan sekadar laga persahabatan biasa. Ini adalah awal dari pembentukan wajah baru Timnas Indonesia. Tim yang ingin disegani, dihormati, dan mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di panggung internasional.